Akhirnya Logitech berani masukin secara resmi mouse gaming G502 wireless ke Indonesia. Suatu banget sih, padahal udah jelas banget mereka nge-skip versi Lightspeed-nya kemarin dan kelihatan gitu ya, Logitech udah nggak punya power lagi buat masukin mouse mahalnya selain si G Pro X Super Light. Cuma seketika sekarang udah ada versi G502X yang baru cuy. Ini menarik sih. Anyway, selamat datang di channel Nyantai dengan gua Ali. So di channel ini adalah channel suka review dan juga riset sesuatu berkaitan dengan teknologi. So kalau kalian tertarik bisa aja subscribe dulu ke channel ini dan pastiin juga aktifin notifikasinya call biar tahu dan langsung tonton video terbaru kita nantinya. So jadi ini dia mouse gaming versi kesekian kalinya setelah refresh upgrade ya. Mouse gaming terlarisnya si Logitech yaitu si G502. Dan gua punya pemikiran sendiri sih soal yang satu ini. Sebenarnya mouse gaming ini tuh kayak agak unik kalau mereka menjualnya itu ya di pasar global. Karena ya ini bisa dikatakan ya upgrade minor aja cuy dari yang kemarin. Ya ini menurut gua. Cuma kalau buat pasar orang Indo ini beda cerita. Ini jawaban dari kata kapan dan akhirnya. Sampai muncrat tuh gue tadi ya. Setelah sekian lama penungguan G502 punya versi wireless yang resmi di Indonesia. Ini keren loh mouse-nya. Gue dapat warna putihnya dan putihnya ini punya desain yang aksennya pula itu yang modern looks serta nggak meninggalkan DNA si G502-nya dari yang dahulu. Jadi kalau lu pada nungguin tuh ya kapan G502 wireless yang rilisnya itu kapan gitu ya. Ya udah waktunya sekarang nih cuy. Gila loh ya, seri terakhir yang masuk Indo aja tuh yang seinget gue ya, itu toko resminya tuh paling udah kejual 3.000 unit itu. Ini tuh punya fans sendiri juga, walaupun bukan sebuah mouse gaming ringan ya ini. Dan sekarang Logitech menghadirkan lagi ini Logitech G502X sebagai lini upgrade-nya yang punya 3 pilihan seri. Yang pertama versi basicnya yaitu G502X aja. Terus ada G502X Lightspeed sama G502X Plus kayak gini. Yang sebenarnya sih perbedaan fiturnya cuma bikin gemes aja gitu sama si Logitech. Cek aja nih tabel fitur majornya si Logitech G502X kali ini. Kayak setiap satu fitur major naikin serinya gitu. Bikin sebel kayak kalau gue pilih ini cukup nggak ya? Kayak apa gue perlu wireless juga ya? Kalau udah beli wireless kayaknya RGB-nya makin oke gitu. Ya kayak gitu tuh, kurang enak gitu sebenarnya, ganggu. Cuma tetap yang paling menariknya kali ini fitur yang dihadirkan secara rata selain sensornya aja, yaitu fitur Light Force. Jadi ini adalah penamaan teknologi switch baru Logitech yang basically sekarang itu menggunakan laser optikal untuk aktuasinya. Serta feel-nya pun tetap tactile. Tapi tactile-nya ini unik ya. Gak tahu masih baru atau gimana. Cuma rasa tiap lo kliknya itu satisfying banget cuy. Ini enak banget cuy. Kalau gue gambarin beda tactile itu ya kayak pakai switch keyboard ya, contohnya Gateron Brown yang buat tactile-nya dan mouse yang lainnya tuh yang ini itu Jwick T1 gitu. Beda cuy, lebih satisfying feel-nya. Memang dari suara sih ini lebih pingy, tapi nggak tahu kenapa ini rasanya tuh pengen pencet terus cuy. Dan tentunya buat switch optical kali ini juga dijamin punya masa pakai yang jauh lebih lama dari kebanyakan mouse switch yang ada pada umumnya gitu. Mereka sih nggak berani pasang berapa juta klik ya, tapi gue bisa pasang tebak-tebakan ya, bisa lebih dari 80 juta lah. Itu sih kayaknya udah aman banget dan gak bakal double klik gitu. Ya ini kan optical juga gitu. Anggap aja ya ini udah sekelas Razer lah gitu ya. Ini suatu evolusi sih dari Logitech yang memang udah jadi langganan dicap sebagai mouse bagus yang switchnya itu cukup loyo ketahanannya. Jadi ini tetap bisa jadi selling point kuat juga untuk Logitech kali ini. Gue sekarang juga pegang lini tertingginya yaitu G502X Plus, yang mana gue suka desain RGB-nya mereka ini cukup keren, kayak shell luarnya ini dibuat kayak floating gitu. Serta ini yang ngebedain lagi dari seri lamanya yang gitu-gitu aja. Gue sih suka sama style lightingnya, rapi gitu ya. Cuma kenapa nih logo G-nya nggak dibuat RGB juga? Tumben banget nih Logitech ya. Dan untuk RGB-nya ini terdiri dari 8 titik LED. Kalian bisa set manual juga di Logitech G Hub seperti biasa. Cuma gue sih tetap suka sama LED defaultnya aja yang udah keren gitu. Selain itu untuk warnanya gue kurang inget juga. Ini mungkin warna putih juga ya. Ini kayak putih pertamanya G502 karena memang gue nggak familiar gitu dibentukan kayak gini. Ya intinya sih yang warna putihnya ini keren banget cuy. Bentuk mouse-nya tetap sama dan gak mungkin diubah juga karena bakal merubah karakteristik si mouse yang satu ini, yaitu ergonomis tangan kanan yang enak dipakai buat tangan palm dan juga claw grip ya.
Total button juga sama, ada 4 buah set button di bagian sampingnya, 1, 2, dan bagian atasnya sini. Cuma sekarang ditambah juga sniper button yang defaultnya pun bisa buat turunin DPI ke terendahnya, ya buat aiming yang biar lebih presisi lagi. Tapi kalau kalian nggak suka, ya dengan suka hati kalian bisa ganti ya bagian sininya, karena ini tombol magnet, di replace ke bagian yang ratanya. Sisi samping mouse-nya pun ya beraksen warna abu-abu ini juga memiliki tekstur bergerigi serta rubbery buat nambah grip mouse-nya itu biar lebih enak ketika digenggam. Serta aksen abu lainnya pun juga dibuat spesial gitu, kayak area scroll wheel-nya yang ujungnya ini dibuat transparan yang bisa nambah nilai estetikanya jadi nggak kelihatan murahan, serta ada satu LED indikator buat menanda baterainya serta profil DPI-nya. Scroll wheel-nya punya taktilitas yang asik ya, jadi nggak bakal kepencet lebih ataupun kegeser lebih, serta tetap punya switch buat infinite scroll-nya. Ke bagian bawah nggak ada yang beda juga, cuma ada PTFE fit, switch on off, serta enclosure buat naro dongle-nya. Ini nice banget, dan untuk pengecasannya sendiri juga udah pakai port Type-C ya. Sisanya ya dari mouse ini ya kayak lu lihat G502 sebelumnya. Sedikit minor perubahan dari desain, cuma karena gue juga baru lihat warna putihnya ya ini sih gue jadi suka banget sama mouse-nya. Oh iya, soal bobot ini juga masih sama, di bawaannya sekitaran 100 gram yang mana nggak ada perubahan dari dulu. Tetap dibikin berat yang mediocre doang ya, nggak jadi ringan gitu ya. Tapi kali ini udah nggak ada pemberat tambahannya. Biasa tuh dulu tuh harus ada perintilan besi pemberatnya. Ya mungkin sih itu jadi salah satu perubahan juga, yaitu dihilangin fitur tambahan beratnya. Kalau soal daleman ya ini sih udah top tier Logitech lah ya, setara sama Logitech G Pro X Superlight ya. Sensornya kan udah pakai Hero 25K, terus udah sensor paling bagus Logitech buat di kondisi apapun juga. Jadi nggak usah khawatir buat dipakai mouse ini. Ya langsung pakai aja buat main game apapun, ini udah enak banget. Terus juga untuk wirelessnya masih pakai sebutan Lightspeed ya. Jadi ini pakai dongle sama pula buat wirelessnya, udah super aman, udah nggak ada latensi lagi. Ya sorry nih, gua nggak deskripsiin lebih dalam lagi untuk kedua fitur tadi karena buat teknologi ini udah ada dari lama cuy, udah dari dulu ya, dan sampai sekarang masih sama bagusnya. Jadi ya kalian tinggal pakai aja. Nah tapi keunggulannya dari G502X itu yaitu dari ketahanan baterainya. Ini gua nggak tahu dia itu dikasih besar atau enggak baterainya. Cuma kalau dibandingkan dengan Logitech G Pro, dia punya ketahanan baterai lebih lama. Dan dia pun udah pakai 8 titik LED pula. Jadi lebih banyak gitu ya buat boros baterainya. Ya mungkin karena bobotnya besar jadi mouse itu bisa bebas kasih kapasitas dibanding mouse gaming ringan lainnya. Ya intinya sih mouse gaming ini asik lah. Akhirnya ada yang wirelessnya. Dan pengalaman gue pakai mouse ini pun juga kayak G502 dulu. Cuma sekarang lebih baru aja. Udah ada fitur wirelessnya lebih asik lagi. Sensornya masih bagus juga. Tinggal ada si Ride Force-nya ini nih, yang bakalan bisa tahan sampai kapan. Kalau misalkan udah optikal sih tetap double click ya parah banget Logitech. Kan jelas tuh ya nanti bakalan ribet mau ganti switch apa lagi kalau misalkan ini udah pakai optikal. Terus soal penggunaan, nggak tahu, gue cuma ngerasa 100 gram di mouse ini tuh ringan ya. Bahkan kalau dibandingkan dengan G304 yang kalau pakai baterai juga itu harusnya bobotnya sama. Itu ketika lo pegang kedua itu rasanya itu yang ini lebih enteng. Yang jadinya tuh yang gue biasanya pakai mouse 100 gram itu komplain, yang ini tuh enggak. Ini unik banget, tapi ya nggak jadi seringan G Pro ya. Itu sih lebay banget kalau misalnya gue banding ke situ. Oh ya, buat customisasi masih sama ya. Lu masih bisa pakai software G-Hub-nya. Lu bisa atur semua tombol-tombolnya di sini, lighting-nya juga, bahkan bisa settingan memori onboard-nya. Cuma baru sadar juga sih, tampilan UI si G-Hub-nya ini udah baru cuy. Mungkin sekalian gitu ya. Nih lu pada cobain G-Hub yang baru biar rasain refresh-nya pakai si mouse Logitech yang satu ini. Terakhir soal harga. Nah, yang ini mungkin agak sedikit bikin kalian nabung lebih ya, karena Logitech tuh cukup pintar buat bikin kalian galau. Kayak versi basicnya aja, si G502X ini sedikit lebih mahal harganya dari Hero pas masuk ke sini, yaitu harganya di 989.000. Terus kalau lu pengen versi wirelessnya, yaitu si Lightspeed-nya, naik harganya jadi 1,8 jutaan. Dan kalau lu mau dapat full fitur si G502X, yaitu versi plusnya ini mouse harganya di 2,1 juta. Lumayan ya. Jadi mending pilih yang mana nih? G502X Lightspeed ya menurut gue sih itu udah sweet spot banget ya. Lu dapat fitur yang penting-pentingnya untuk si mouse ini, ditambah udah wireless juga, tinggal pakai aja, dan RGB-nya pun cuma kosmetik mouse-nya aja.
Kalau versi kabel sih ya memang lebih murah, cuma ya gue kurang merekomendasikan mouse kabel ya, karena ya mending wireless lah kalau untuk sekarang ini. Cuman gak salah juga kalau kalian pengen kabel yang lebih murah. Serta kalau lo punya budget lebih, yang tinggal ambil aja sih si versi X Plus-nya. Buat harganya sih ya sebenarnya nggak overpriced ya menurut gue, karena 2,1 juta itu ya juga udah setara sama G Pro pas launching di sini. Jadi ya wajar, kasta premium Logitech gitu ya. Lagi pula memang kelihatannya Logitech sih harganya ya lagi naik juga. Kalian bisa cek juga si Logitech G Pro X aja yang dulu turun sekarang naik lagi harganya. Ya jadi sebenarnya masih ada harapan untuk mouse ini bisa turun harganya. Ya mouse ini udah asik lah ya buat jadiin opsi kalian yang udah nungguin versi wireless ya. Ditambah ada Light Force-nya udah lebih menarik lagi kan. Gimana menurut kalian? Coba kasih pendapatnya ya. Oke, mungkin itu aja dulu pembahasan gua dari Logitech G502X ya. Yang ini versi plusnya. Tolong bantu share video ini ke teman-teman kalian yang lagi butuh mouse gaming atau enggak pecinta G502 ya. Dan jangan lupa juga kasih pendapat di kolom komentar bawah, sama like video ini kalau kalian suka. Dan follow semua sosial media kita yang ada di Instagram, TikTok, Facebook, dan Discord yang semua linknya atau di deskripsi. Pantengin juga short kita juga karena ada update-update yang bikin kalian marah. Dan terakhir, sampai jumpa di video nyantai selanjutnya. Bye-bye.